magic, magic. We're floating on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Hasanah. Saya dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Pontianak. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu strategi pembelajaran dalam dunia pendidikan. Pada strategi pembelajaran, pentingnya kita sebagai seorang guru untuk memilih strategi yang menyesuaikan dengan karakter peserta didik itu sendiri. Karena pada dunia pendidikan kita akan menemukan berbagai macam karakter unik pada peserta didik itu sendiri. Dan di sini saya akan mengambil satu strategi pembelajaran, yaitu dari metode card sort. Card sort ini saya terapkan pada jenjang kelas 1 SD dengan tema rukun iman dan pada fokus materi pokoknya, yaitu beriman kepada Allah sebagai penciptanya. Metode pembelajaran berbasis card sort ini merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan kartu-kartu berisi informasi atau materi pembelajaran untuk dipisahkan berdasarkan kategori. Metode ini bertujuan untuk siswa agar dapat menemukan konsep dan fakta melalui klasifikasi materi pembelajaran tersebut. Metode ini cara menggunakannya efektif atau cocok untuk menyenangkan atau dalam mengajar anak kelas 1 tentang rukun iman, khususnya beriman kepada Allah sebagai penciptanya. Metode ini nantinya akan menggunakan kartu bergambar, benda-benda sebagai alat bantu visual yang menarik perhatian anak-anak dan membantu mereka memahami konsep dengan lebih mudah. Adapun langkah-langkah, di sini kita akan mengambil materi pada buku kurikulum Merdeka yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu pembagian kelompok. Jadi, kita sebagai guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok heterogen dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 anak atau lebih. Pembagian kelompok nanti ini memungkinkan anak-anak dengan kemampuan berbeda untuk saling belajar dan berkolaborasi, sehingga setiap anggota kelompok dapat saling berbagi pemikiran dan juga memperkaya pengalaman belajar satu sama lain. Dengan jumlah anggota yang sedikit atau banyak, anak-anak nantinya akan lebih efektif dalam berpartisipasi dan juga lebih mudah untuk berdiskusi serta mengemukakan ide-ide mereka. Pendekatan ini tidak hanya dengan meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga membangun rasa percaya diri mereka saat berbicara di depan kelompoknya masing-masing. Adapun yang kedua yaitu tentang pengamatan gambar. Guru meminta anak-anak untuk mengamati gambar 2, 5 di buku siswa yang mungkin menampilkan berbagai benda alam atau buatan manusia. Guru akan menjelaskan bahwa semua benda yang terlihat pasti memiliki penciptanya. Kegiatan yang berkeliling di luar kelas untuk mencatat benda-benda ciptaan Allah memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Aktivitas ini tidak hanya bersifat edukatif tapi juga menyenangkan dan mendorong mereka untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Dengan melibatkan mereka dalam observasi nyata, guru dapat menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah ciptaan Allah. Selain itu, dengan adanya rubrikku uji kemampuanku pada buku peserta didik dapat merefleksikan pembelajaran yang telah mereka lakukan dengan menjawab soal-soal yang menguji pemahaman mereka. Secara keseluruhan, metode pembelajaran ini akan mendorong keterlibatan aktif dan menumbuhkan rasa percaya diri serta keyakinan kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang mereka sembah. Adapun yang ketiga yaitu aktivitas card sortnya itu. Guru akan berikan kartu bergambar atau benda-benda kepada setiap kelompok seperti penghapus, pensil, bunga, dan buah. Anak-anak nanti kemudian diminta untuk mengamati dan mengklasifikasikan benda-benda tersebut berdasarkan penciptanya. Mereka dapat mengelompokkan kartu berdasarkan kategori seperti benda buatan manusia dan juga benda ciptaan Allah. Langkah-langkah dalam aktivitas card sort ini dirancang untuk mendorong observasi dan analisis serta mengamati gambar yang disediakan. Peserta didik juga akan diberikan kesempatan untuk mengenali berbagai benda yang ada di sekitar mereka. Seperti penghapus.
pensil, bunga, dan juga buah. Dengan cara ini mereka diajak untuk memahami bahwa setiap benda memiliki penciptanya, yaitu Allah SWT. Setelah itu, diskusi dalam kelompok memungkinkan mereka untuk saling bertukar pendapat dan menyusun pemahaman yang lebih mendalam tentang penciptaan. Ketika anggota kelompok membacakan hasil diskusi, hal ini juga melatih kemampuan berbicara di depan umum dan juga memperkuat pemahaman mereka tentang materi yang akan diajarkan. Metode card sort ini memiliki beberapa manfaat untuk anak kelas 1 SD. Yang pertama, dalam belajar secara visual, karena kartu bergambar membantu anak-anak untuk memahami konsep dengan lebih mudah. Dan selanjutnya yaitu berpikir kritis. Anak-anak nantinya akan diajak untuk menganalisis dan juga mengklasifikasikan benda-benda berdasarkan penciptanya. Serta manfaatnya itu berkolaborasi. Aktivitas kelompok mendorong anak-anak untuk bekerja sama dan saling membantu. Serta meningkatkan rasa syukur. Aktivitas yang dimana untuk mengamati dan mencatat benda-benda ciptaan Allah membantu anak-anak untuk menghargai ciptaannya. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan saya bahwa metode pembelajaran yang berbasis card sort ini merupakan metode yang menarik dan efektif untuk mengajarkan anak kelas 1 tentang rukun iman, khususnya beriman kepada Allah sebagai penciptanya. Metode ini membantu anak-anak untuk belajar secara visual, berpikir kritis, berkolaborasi, dan juga meningkatkan rasa syukur. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You imagine, just open up your heart to the magic, magic.